Dan yang selanjutnya nomor 2 yaitu paparkan landasan filosofis, sosiologis, dan psikologis pengembangan kurikulum. Jadi landasan itu berupa yang pertama itu landasan filosofi. Jadi landasan filosofi ini memegang peranan penting dalam pengembangan kurikulum. Jadi dalam pengembangan dan pemberdayaan kurikulum senantiasa berpijak pada aliran-aliran filsafat tertentu. Jadi pada landasan filosofi ini disebut dengan landasan fundamental. Jadi landasan filsafat ini mempunyai fungsi yang pertama yaitu menentukan arah dan tujuan pendidikan, lalu menentukan isi dan materi pelajaran, dan menentukan strategi dan cara mencapai tujuan. Yang pertama, adapun aliran-aliran filsafat yang berkaitan dengan pengembangan kurikulum yaitu yang pertama perennialisme. Jadi perennialisme ini lebih menekankan pada keabadian, keidealan, kebenaran, dan keindahan pada warisan budaya dan dampak sosial tertentu. Yang kedua yaitu esensialisme. Jadi pada poin ini itu menekankan pada pentingnya pewarisan budaya dan pemberian budaya dan keterampilan pada peserta didik agar dapat menjadi anggota masyarakat yang berguna. Lalu yang ketiga, eksistensialisme. Yang eksistensialisme adalah menekankan pada individu sebagai sumber pengetahuan tentang hidup dan makna. Yang keempat, progresivisme, yang menekankan pada pentingnya melayani perbedaan individual, berpusat pada peserta didik, dan variasi pengalaman belajar dan proses. Yang kelima yaitu terakhir rekonstruktivisme, yaitu elaborasi lanjut dari aliran progresivisme. Jadi pada poin ini itu lebih menekankan pada pemecahan masalah, berpikir kritis dan kreatif. Lalu yang selanjutnya yaitu landasan sosiologis. Landasan sosiologis ini itu menyangkut kekuatan-kekuatan sosial di masyarakat yang berkembang dan berubah-ubah sesuai dengan perkembangan zaman. Seperti penciptaan handphone itu kan dulu itu kita harus untuk menyampaikan izin itu kan menyampaikan surat yang ditulis langsung oleh ibu dan oleh kita dan ditandatangani oleh orang tua kita. Sekarang untuk masa sekarang orang tua kita sendiri bisa menelpon guru dari pihak sekolah untuk bisa mengizinkan anaknya agar bisa izin dulu dari sekolah. Seperti itu contohnya. Nah, pada poin ini itu ada beberapa macam perkembangan dari beberapa pihak. Yang ke satu yaitu perkembangan peserta didik dan kurikulum. Jadi pada perkembangan peserta didik dan kurikulum ini itu yang paling penting untuk dikembangkan oleh kedua pihak tersebut adalah faktor kebudayaan. Karena
karena yang pertama itu individu lahir tak berbudaya, baik dalam hal kebiasaan, cita-cita, sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Lalu yang kedua itu kurikulum dalam suatu masyarakat pada dasarnya memiliki refleksi dari cita-cita, refleksi dari orang berpikir, berasa, bercita-cita, atau kebiasaan-kebiasaan lainnya. Yang ketiga yaitu seluruh nilai yang telah disepakati oleh masyarakat itu dapat pula seperti dari nilai moral, nilai apapun yang diterapkan di masyarakat itu dapat pula menjadi kebudayaan, seperti ide, konsep, gagasan, nilai, norma, peraturan, dan lain-lain. Yang kedua yaitu masyarakat dan kurikulum. Jadi pengembangan pada kurikulum ini juga harus ditekankan pada pengembangan individu yang mencakup keterkaitannya dengan lingkungan sosial setempat. Jadi pada kurikulum ini dapat dipandang sebagai suatu rangkaian pendidikan. Pada suatu rancangan tersebut itu bisa menentukan pelaksanaan dan hasil pendidikan. Kita maklumi bahwa pendidikan merupakan usaha mempersiapkan peserta didik untuk terjun ke lingkungan masyarakat. Jadi pendidikan ini bukan hanya untuk pendidikan semata, namun memberikan bekal pengetahuan, keterampilan, serta nilai-nilai untuk hidup. Seperti yang disebutkan tadi, seperti contoh tadi ide, nilai, norma, dan sebagainya yang disebut pada poin sebelumnya. Hal ini agar bisa mencapai perkembangan yang lebih lanjut di masyarakat. Yang ketiga yaitu landasan psikologis. Jadi pada landasan psikologis ini itu berkaitan dengan perilaku manusia. Jadi setiap proses pendidikan mesti ada interaksi antar peserta dengan lingkungannya, baik lingkungannya bersifat fisik maupun sosial. Hal ini juga dipengaruhi oleh faktor kematangan dan faktor dari luar program pendidikan. Jadi pada landasan psikologis ini kurikulum bisa diharapkan untuk menjadi alat dalam mengembangkan kemampuan potensial seperti minat dan bakat dari masing-masing peserta didik. Kalau bisa diibaratkan yaitu kemampuan-kemampuan baru yang dimiliki dalam waktu yang relatif lama. Jadi untuk siswa, mungkin dari pribadi siswa masing-masing itu mesti ada minat dan bakat. Jadi di sini kurikulum yang kita terapkan saat ini bisa diharapkan untuk membangkitkan minat dan bakat dari dalam diri siswa yang sudah tersimpan dalam diri siswa itu dari lama, dari lahir. Lalu yang pertanyaan selanjutnya yaitu representasikan pengembangan kurikulum masa depan menurut analisis teori yang Anda pelajari. Jadi menurut saya itu kan kurikulum masa yang akan datang itulah disebut kurikulum masa depan. Lah pada kurikulum ini itu kan merangkumi pendekatan yang berpusatkan pada murid dan membolehkan mereka memahami kekuatan masing-masing serta berupaya belajar sepanjang hayat, sepanjang masa lah. Jadi pengalaman belajar yang mereka dapatkan itu direka untuk membantu murid menyepadukan dengan pengetahuan baru dan dimurnikan lagi melahirkan celik akal melalui banding beza, membuat deduksi dan menganalisis. Jadi untuk kurikulum masa yang akan datang itu saya harap bisa
bisa membagikan rasa kekreativitas dari masing-masing siswa secara murni dengan itu tadi yang saya bacakan, dengan menyepadukan ke pengetahuan lama, sehingga yang Anda menyepadukan ke pengetahuan lama yang Anda dapat itu agar bisa mendapat pengetahuan yang lebih baru lagi. Ibaratnya siswa itu bisa mengembangkan pola pikir mereka agar bisa membuat program ilmu-ilmu yang baru dari masa ke masa untuk masa kini dan masa depan. Seperti seperti pendapat dari Alvin Toffler yang berpendapat bahwa seseorang tak dapat sepenuhnya membayangkan masa datang sebagai prediksi yang apa yang melihat atau mereka dapati sekarang. Masa datang merupakan hasil dari beberapa faktor yang tidak dapat dikontrol, hasil dari kejadian atau keputusan dari beberapa opsi yang ada. Namun kenyataannya sebagian orang masih mengidentifikasikan masa depan yang didambakan terbatas pada alat-alat yang mereka miliki. Jadi pada poin ini pendapat Alvin Toffler ini menerangkan bahwa kita itu tidak bisa sepenuhnya bermimpi terus-terusan dengan cuma melihat, dengan cuma memprediksikan aja. Itu tidak cukup. Kita harus melakukan suatu program kerja agar bisa terrealisasikan dari sesuatu yang kita dambakan untuk masa depan. Lalu yang selanjutnya yaitu isi atau makna urat edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 14 tahun 2019. Jadi seperti yang tertera di poin ini, materi ini. Jadi penyusunan RPP ini dilakukan dengan prinsip efisien, efektif, dan berorientasi pada siswa. Jadi maksudnya berorientasi pada siswa itu bisa sesuai dengan lingkungan siswa. Dan untuk poin ketiga, pada poin guru secara bebas dapat memilih, membuat, menggunakan, dan mengembangkan format RPP secara mandiri untuk sebesar-besarnya keberhasilan belajar siswa. Dalam poin ini, guru diharap bisa mengembangkan secara bebas format RPP atau silabus secara mandiri agar bisa mendapat peluang besar untuk keberhasilan belajar siswa.